Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Aprilia Putri. Saya dari kelas 12 IPA 7 dan nomor absen saya 07. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kimia, yaitu sel elektrolisis. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan atau membacakan prinsip kerja sel elektrolisis. Prinsip kerja sel elektrolisis adalah dengan menggunakan arus listrik untuk merubah bahan kimia yang ada di dalam larutan elektrolit menjadi substansi yang berbeda. Sel elektrolisis terdiri dari dua elektroda, yaitu katoda dan anoda, serta larutan elektrolitnya. Pengaliran arus listrik melalui larutan elektrolit mengakibatkan ion-ion di dalamnya bergerak dan bereaksi di elektroda tergantung pada muatan elektroda tersebut. Berdasarkan reaksi elektrokimia yang terjadi, ion-ion bisa merubah kimianya sehingga terjadi perubahan bahan dari satu zat ke zat lain di dalam sel elektrolisis. Selanjutnya yaitu rangkaian sel elektrolisis. Di sini ada gambar sebuah rangkaian dan ini saya mengambil contoh rangkaian sel elektrolisis lelehan NaCl. Nah, pada gambar tersebut terlihat rangkaian sel elektrolisis lelehan NaCl. Sel elektrolisis tidak memerlukan jembatan garam seperti halnya sel volta. Elektroda yang digunakan dapat berupa elektroda inert seperti platina atau grafit yang tidak teroksidasi ataupun tereduksi dalam sel. Proses elektrolisis dimulai dengan dialirkan arus listrik searah dari sumber tegangan listrik. Akibatnya, ion-ion positif Na+ dan lelehan NaCl akan tertarik ke katoda dan katoda menyerap elektron untuk mereduksi menjadi Na yang netral. Sementara itu, ion-ion negatif Cl- dalam lelehan akan tertarik ke anoda di kutub positif. Ion-ion Cl- akan teroksidasi menjadi gas Cl2 yang netral dengan melepas elektron. Elektron tersebut kemudian dialirkan anoda dan diteruskan ke kutub positif sumber tegangan listrik. Jadi, reaksi redoks yang akan terjadi pada sel elektrolisis lelehan NaCl dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu katoda. Katoda itu reduksi, jadi Na+ plus 1 elektron menjadi Na. Sedangkan anodanya yaitu oksidasi ya. Jadi 2 Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron. Dan mendapatkan hasil reaksi sel redoksnya yaitu 2Na plus 2 Cl- menjadi 2Na plus Cl2. Selanjutnya yaitu enol sel elektrolisis atau reaksi tidak spontannya sel elektrolisis. Nah, saya mengambil contoh Cu plus Zn2 plus menjadi Cu2 plus Zn. Nah, diketahui di sini kan enol sel Zn itu adalah min 0,76, sedangkan enolnya Cu itu plus 0,34. Nah, kan rumusnya enol sel elektrolisis itu enol sel reduksi dikurangi enol oksidasi. Nah, jadi kita masukin aja, kan yang bereaksi sebagai reduksi di sini itu adalah Zn, sedangkan yang oksidasi itu Cu. Jadi kita masukkan aja enol sel reduksinya itu kan enolnya Zn. Jadi enol Zn di situ adalah min 0,7 dikurangi sama enolnya Cu yaitu 0,34, jadi hasilnya min 1,1. Nah, selanjutnya itu hukum Faraday 1.
Faraday satu sendiri, ia merupakan massa zat yang dihasilkan elektroda berbanding lurus dengan muatan listrik. Nah, untuk rumusnya itu W sama dengan E kali F. Nah, bisa menjadi R per E bisa menjadi W itu sama dengan R per E kali I kali T per 96 dan R per E dikali mol elektron. Selanjutnya hukum Faraday 2. Untuk hukum Faraday 2 sendiri yaitu adalah jika arus listrik sama dilewatkan pada beberapa rangkaian sel elektrolisis, maka massa zat yang dihasilkan di elektroda adalah berbanding lurus dengan berat ekuivalennya. Nah, rumusnya hukum Faraday 2 yaitu adalah W1 per W2 sama dengan E1 per E2. Nah, selanjutnya itu aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada industri kimia. Sel elektrolisis digunakan dalam industri kimia untuk memperoleh bahan-bahan kimia yang tidak dapat diperoleh dengan metode lain, misalnya pengolahan biji logam, pemurnian logam, dan pembuatan klorin gas. Dan kedua yaitu kesehatan gigi. Sel elektrolisis juga digunakan dalam alat pemutihan gigi yang dijual bebas dengan menggunakan gel elektrolit yang digunakan untuk menghilangkan noda di gigi. Nah, yang ketiga, pembuatan aluminium sel. Sel elektrolisis juga digunakan dalam proses pembuatan aluminium yang melibatkan elektrolisis larutan yang mengandung aluminium oksida untuk memisahkan aluminium dari oksidanya. Dan yang keempat itu ada penyepuhan logam. Sel elektrolisis juga digunakan untuk melakukan penyepuhan logam agar tahan karat, seperti penyepuhan krom pada kendaraan bermotor. Dan yang kelima itu ada pembuatan sabun. Sel elektrolisis juga digunakan dalam pembuatan sabun, di mana proses ini melibatkan elektrolisis larutan garam lemak untuk memisahkan asam lemak dari gliserol. Nah, di sini ada sebuah tabel katoda dan anoda. Di sini kenapa saya menyantumkan ini, karena nanti akan digunakan dalam mengerjakan soal-soal yang nanti akan saya bahas. Jadi soal pertama, tuliskan reaksi anoda dan katoda pada elektrolisis masing-masing larutan di bawah ini. Nah, A ada larutan NaCl, B larutan AuBr3, C larutan CuSO4. Jadi kita mencari yang terlebih dahulu, yaitu NaCl. NaCl menjadi Na plus Cl-. Selanjutnya mencari katoda dan anodanya. Katodanya Na itu karena Na merupakan golongan 2A, maka ia tereduksi menjadi larutan air. Nah, jadi H2O menjadi OH- plus H2, terus masukin 2 dan jangan lupa elektronnya 2 juga. Terus anodanya yaitu Cl-, tetap akan menjadi Cl- plus 2 elektron, dan jangan lupa ditambahin 2
di bagian sel-nya. Nah, terus dijumlahkan, jangan lupa elektronnya dicoret, elektron katoda sama anodanya dicoret, hasilnya jadi 2H2O plus 2 elektron menjadi 2OH- plus H2 plus Sel-. Terus yang B, AuBr3 menjadi Au3 plus Br-. Nah, itu katodanya yaitu Au3 plus itu menjadi Au. Jangan lupa diberi 3 elektronnya. Nah, anoda itu Br- menjadi Br2. Jangan lupa tambahkan 2 elektron dan ini menjadi 2 Br-. Dan jangan lupa juga dikali, yang katoda dikali 2, yang anoda dikali 3, dan hasilnya menjadi 2 Au3 plus 6 Br- menjadi 2 Au plus 2 Br2. Selanjutnya larutan CuS4. Kita tulis terlebih dahulu CuS4 menjadi Cu2 plus SO4 2-. Nah, katodanya itu Cu2 plus jadi Cu, terus tambahin 2 elektron, dan anodanya karena SO4 2- ini adalah termasuk ion sisa asam oksi, jadi dia teroksidasi menjadi air atau H2O. Nah, jadi 2H2O menjadi O2 plus 4H plus 4 elektron. Terus jangan lupa dikali, yang di katoda dikali 2, yang di anoda dikali 1, dan jumlahkan semuanya. Dan ya, Cu2 plus itu dikali 2 jadi 2 Cu2 plus 2H2O menjadi 2 Cu plus O2 plus 4H plus. Oke, kita lanjutkan nomor 2. Di sini ada pada elektrolisis lelehan KNO3 dengan elektroda Ag akan menghasilkan, nah, senyawanya di sini kan KNO3 dan jadi K plus NO3-. Terus kita mencari katoda dan anodanya. Katodanya yaitu K plus. Nah, K plus ini kenapa menjadi air? Karena K plus merupakan ion golongan 1A. Nah, masukin. Terus anodanya di sini karena dengan elektroda Ag jadi anodanya Ag. Dia menjadi Ag plus 1 elektron. Terus tambahkan aja ini dikali. Nah, maka ini dikali terlebih dahulu, yang katoda dikali 1, yang anoda dikali 2. Nah, masukin aja 2H2O plus Ag menjadi 2OH- plus H2. Jadi ini 2 Ag ya, 2 Ag, dan ini 2 Ag juga. Selanjutnya, jika massa Cu yang dihasilkan di elektroda sebesar 0,63 gram, tentukan massa Cr
yang terendap di katoda. Nah, untuk mengerjakannya kita membutuhkan rumus hukum Faraday 2. Nah, di sini masukin saja, jadi WCU per WCR sama dengan ARCU per jumlah elektron yang terlibat per ARCR per jumlah elektron yang terlibat. Nah, di sini kan WCU-nya sudah diketahui, yaitu 0,63 gram. Masukkan. Jadi ARCU itu kan 63,5. Terus elektron yang terlibat itu 3. Nah, ARCR-nya 52 dan elektron yang terlibat 3. Nah, jadi udah ruas ya. Jadi WCR kali 635 per 3 sama dengan 0,63 dikali 52 per 3. Nah, di sini coret-coret aja ya. Nah, bisa ditulis seperti ini, 635 dikali 10 pangkat 3 terus per 635 kali 10 pangkat 1 dikali 52. Terus ini coret-coret, hasilnya jadi 10 pangkat 2 dikali 52 dan hasilnya WCR-nya adalah 0,52 gram. Jadi massa WCR adalah 0,52 gram. Selanjutnya nomor 4, yaitu berapa gram tembaga yang dihasilkan pada katoda jika arus listrik sebesar 6 ampere dialirkan ke dalam larutan CuS4 selama 1 jam. Nah, CuS4 ini akan menjadi Cu2+ plus SO4 min. Katodanya 2 elektron plus Cu2+ menjadi Cu, sedangkan anodanya karena di sini SO4 min di yang sisa asam oksi itu akan menjadi air. Nah, jadi anodanya 2H2O menjadi O2 plus 4H plus 4E. Jangan lupa dikalikan, yang katoda dikalikan 2, yang anoda dikalikan 1, terus menjadi reaksinya yaitu 2Cu2+ plus 2H2O jadi 2Cu plus O2 plus 4H plus. Nah, terus diketahuinya itu ada I-nya ya. I-nya yaitu 6 ampere dan T-nya 1 jam itu 3600 detik. Nah, di sini dicari massa Cu. Jadi ini memakai rumus hukum Faraday 1 ya. Jadi W itu sama dengan E kali F ya R jumlah elektron yang terlibat kali I sama 600. Terus AR-nya Cu itu 63,5 per elektron yang terlibat itu 2 ya. Terus I-nya itu 6 ampere dan T-nya itu 3600. Nah, terus 600 terus ini dibagi terlebih dahulu 63,5 dibagi 2 itu 31,75 dikali
dikali 6 kali 3 6 kali 3600 itu 21.600 per 96,500. Nah, jadi di situ kita 1,75 dan kali 21.600 dibagi 96.500 itu hasilnya 0,22 dan massa CU itu adalah 6,9 gram. Selanjutnya nomor terakhir yaitu Nia mengelektrolisis larutan besi 2 sulfat dengan elektroda karbon selama 2 jam. Jika sumber arus listrik digunakan adalah 965 mA, massa besi yang terendap di katoda adalah terus ini dicari massa besi di katoda ya. Terlebih dahulu kita menulis senyawanya terlebih dahulu ya. Besi 2 sulfat yaitu FeS4 menjadi Fe plus SO4 domin dan katoda anodanya itu Fe2 plus 2 elektron menjadi Fe. Nah, SO4 domin itu menjadi 2H2O 2 plus 4H plus 4 elektron lupa dikali 2 kali 1 terus 2 V2 plus 2H2O 2 V plus 2 plus 4H plus. Nah, terus di sini diketahui T-nya tuh selama 2 jam. Berarti kalau 2 jam itu 7.200 detik. Dan di sini diketahui I-nya ya. I-nya itu 965 mA. Nah, kalau mau menjadi ampere itu hasilnya jadi 0,965 ampere. Nah, terus ini masukin rumus hukum Faraday 1 itu M elektron yang terlibat kali I kali T per 96.500. Sini Fe nya sudah diketahui yaitu 56 per elektron yang terlibat adalah 2. Jadi I-nya itu 0,965 kali T-nya 7.200 per 96.500 dibagi 56 per 2 dibagi hasilnya 28. Ini juga dibagi hasilnya 0,072 dan MFV nya itu jadi massanya adalah 2,0116. Jadi massanya yaitu 2,0116